while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Hai, welcome back with me. Waduh, gue bingung nih. Udah beberapa lama gue nggak ngupload video. Wah, banyak juga sih yang nanya-nanya. Padahal video gue nggak ngerti bagus atau enggaknya, tapi view-nya bisa lumayan sih, dikatakan lumayan. So, beberapa masalah di video YouTube gue karena kena masalah dolar kuning, jadi kena take down. Dan ada beberapa yang bisa diselamatkan, jadi alhamdulillah. Oke, jangan terlalu lama-lama. Sekarang gue akan membawa suatu film yang menurut gue ini filmnya sangat fantastik banget gitu, karena jarang banget ada film seperti ini. Nah, film ini adalah film My Teacher, My Obsession. Film ini bergenre drama thriller yang dirilis di Amerika pada tahun 2018. Nah, film ini disutradarai oleh Damien Romy yang ditulis oleh Patrick Robert. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor. Yang pertama yaitu Rusty Junior, ada Lucy Loken, dan Laura Bilgard. Nah, kalau film ini sangat jarang banget karena gini nih, ada satu cewek yang terlalu obsesi banget dengan guru bahasa Inggrisnya sampai tergila-gilanya. Oke, gue nggak lama-lama bahas sedikit tentang film ini, jadi langsung aja kita ke videonya. Let's check it out. Oke, diawali dengan Riley adalah seorang siswa SMA yang memulai hari pertamanya di sekolah baru bersama ayahnya, yaitu Chris. Ayahnya ini adalah guru bahasa Inggris terbaru di sekolah tersebut. Jadi mereka sama-sama nih, si Riley baru masuk sekolah dan ayahnya baru bekerja di sekolah itu. Selama pelajaran pertamanya, Chris menarik perhatian Tricia, yaitu cewek yang suka sangean dan sangat populer di kelas ini. Namun nggak ketinggalan ada salah satu siswi yang sangat mencolok untuk menarik perhatian Chris, yaitu Kayla. Dia adalah seorang fotografer buku tahunan di sekolah ini, sekaligus sebagai jurnalis sekolah atau jurnalis kampus gitu, tapi ini di tingkat SMA. Setelah kelas, Kayla bertemu dengan Riley di dalam lab komputer. Mereka pun berkenalan karena baru pertama kalinya Kayla melihat ada siswa yang masuk lab selain dia. Hingga akhirnya Riley mengungkapkan bahwa dia adalah putrinya Chris, yaitu guru bahasa Inggris di kelasnya Kayla. Perbincangan mereka pun lanjut sampai setelah sekolah. Riley mengajaknya untuk datang ke rumah sebagai teman baru di sekolah. Mereka pun banyak bercerita tentang hal-hal pribadi dan masalah orang tuanya. Kenapa orang tua Riley bercerai dan kenapa Kayla ditinggal oleh papanya ketika umur 6 tahun. Oke, lanjut. Kayla yang terlalu obsesi dengan guru bahasa Inggris selalu berfantasi dan memikirkannya. Bahkan kalau di sekolah, di sela-sela kosongnya dia selalu mengambil foto Chris. Itu membuat foto-fotonya banyak terpajang. Hingga akhirnya dia mimpi basah bersama Chris. Anjir, di sini gue ketika dia mimpi basah itu karena fantasi dia guru sama murid gitu. Oke, lanjut. Keesokan harinya Tricia bertemu dengan Riley, yang dimana Tricia banyak bercerita dan ingin tahu tentang ayahnya. Nah, ketika ini ternyata Kayla menguping pembicaraan mereka dari jauh. Kayla pun marah dengan Riley. Dia memperingatkan Riley bahwa Tricia sangat berbahaya. Bahkan dia memiliki kebiasaan yang vulgar, yaitu bermain-main dengan guru cowok. Dia juga pernah meniduri guru cowok sampai akhirnya guru tersebut dikeluarkan. Nah, di scan berikutnya, setelah Kayla pulang ke rumah, dia melihat ibunya yaitu Jess sedang mempersiapkan kencan. Kayla pun berantusias karena melihat ibunya yang sudah terlalu lama sendiri. Bel pun berbunyi. Setelah Kayla membuka, ternyata pacar ibunya adalah guru yang sangat diidamkan dia, yaitu Chris. Nah, melihat hal ini, Kayla mengambil suatu kesempatan. Namun, dia sangat cemburu dengan ibunya. Bahkan, dia selalu mengganggu kencan ibunya. Di suatu momen, ketika ibunya ke dapur, dia mencoba untuk menggoda Chris. Namun, ibunya yang melihat hal itu, menganggap semua itu biasa aja. Karena dia akan menjadi ayahnya Kale. Anjir, di sini, aduh, nggak tahu diri gitu muridnya. Kalau gue sih jadi guru kayak gini ya nggak tahu juga sih. Kalian komen aja deh di bawah gitu.
Nah, karena udah terlalu malam, akhirnya Chris ditawari oleh ibunya Kayla untuk menginap di rumahnya. Dan Chris pun menyetujui hal itu. Keesokan harinya, ketika Kayla akan pergi ke sekolah, tanpa sengaja, dia melihat Chris mandi di kamar mandinya. Bahkan, Kayla menikmati momen ini. Dia melihat Chris yang tanpa busana dan tanpa baju, membuat fantasi Kayla semakin tak terkendali. Setelah itu, mereka pun sarapan bareng bersama ibunya. Di sini, Chris menawari Kayla untuk pergi bareng ke sekolah dan menjemput Riley di rumahnya. Oke, kita lanjut lagi. Ketika di kelas, Kayla selalu mencuri perhatian Chris. Melihat hal ini, Tricia tidak mau kalah untuk mencuri perhatian guru bahasa Inggris dia. Bahkan mereka berdua selalu berlomba-lomba untuk mencuri perhatiannya Chris. Sampai-sampai mereka mendekati Riley agar bisa mendapatkan informasi tentang ayahnya. Nah, persaingan ketat pun terjadi di antara mereka. Hingga akhirnya Kayla mencoba untuk membuat foto bugilnya, lalu mengisi lokernya dengan foto-foto bugil tersebut. Nah, di sini gue sedikit aneh gitu, anjir. Fantasinya itu luar biasa sampai membuat hal seperti ini. Nah, ketika Kayla di sekolah, dia membuka lokernya yang penuh dengan foto-foto dia. Namun dia menuduh Tricia yang melakukan hal tersebut. Hingga akhirnya dia memberitahu Chris bahwa dia sedang dilecehkan. Di sini pun dengan kepolosan Chris mempercayai kata-kata Kayla. Dia pun membantu untuk mengurus masalahnya. Tidak sampai di sini aja, fantasi seks yang selalu dipikirkan kepada Chris semakin meningkat ketika Chris mengajak pulang bareng. Namun Chris mengantarkannya dengan bertujuan untuk kencan bersama ibunya. Di sini Kayla merasa senang karena sudah diantarkan oleh guru idolanya. Namun dia merasa cemburu dengan hal itu. Hingga akhirnya Kayla menjebak Chris dengan memanipulasi sebuah pesan, yaitu pesan cabul. Pesan tersebut dituliskan dengan nama pengirim, yaitu Tricia. Nah, karena kejadian ini, hubungan Chris dengan ibunya akhirnya kandas. Chris pun langsung diputuskan oleh ibunya Kayla. Namun, di momen seperti ini, Kayla memanfaatkan semuanya. Ketika ibunya sedang bersedih di kamar, Kayla langsung buru-buru keluar dan mendatangi Chris. Di sini Chris yang masih bersedih, dia masih halu di dalam mobilnya. Kayla mencoba untuk mengotok mobilnya dan langsung masuk untuk menenangkan Chris. Nah, di dalam mobil ini, Chris pun digoda oleh Kayla. Hingga akhirnya dia menaiki badannya Chris. Anjir, di sini kalau ada di dunia nyata gitu murid yang seperti ini, gimana ya? Gue nggak bisa komen juga gitu. Anjir. Di sini pun Chris mencoba untuk menolaknya. Namun apalah daya. Namanya juga kucing dikasih ikan asin. Ya, siapa juga yang nolak? Anjir emang. Hal yang enak-enak pun terjadi di antara mereka. Hingga akhirnya Kayla memberikan rasa nyaman kepada Chris. Keesokan harinya, Tricia mencoba untuk menggoda Chris ketika ujian sedang berlangsung di kelasnya. Namun, tiba-tiba polisi masuk ke kelas mereka dan meminta Tricia untuk ikut ke kantor. Ternyata setelah diselidiki, polisi menemukan telepon yang digunakan untuk mengirim pesan ke Chris dengan pesan yang menjurus ke arah seksual, beserta foto-foto cabul yang ada di lokernya Kayla. Anjir, di sini sebenarnya tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan Kayla yang dimanipulasi. Namun Tricia dijebak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ketika di malam hari, Riley sedang melakukan pesta ulang tahunnya bersama teman-teman sekolah di rumah mereka. Kayla pun datang ke pesta tersebut dan memberikan kado kepada Riley. Riley sangat senang sekali karena temannya sudah baik kepada dia. Namun Kayla mencoba untuk mengajarkannya mabok dengan memberikan minuman kepada Riley. Ternyata itu semua rencana Kayla agar dia bisa bertemu dengan Chris. Riley yang masih polos menerima itu semua dan melanjutkan pestanya bersama teman-teman. Di sela-sela keramaian, Kayla pun mencoba untuk memasuki kantornya Chris di rumahnya Riley. Lalu di sini dia menggoda Chris untuk melakukan hubungan seks. Anjir, di sini gua kalau di sini kayak gagal fokus gitu. Gila, murid yang seksi banget gitu, anjir. Chris yang menghargai bahwa dia adalah muridnya mencoba untuk menolak. Namun godaan dan desahan Kayla membuat Chris tidak bisa menahannya.
Hingga akhirnya Chris mengikuti alur yang diberikan oleh Kayla. Di sini pun mereka melakukan penanaman benih pisang. Gue ngebayangin ini kayak enak banget, tapi gimana gitu kan, kayak takut-takut. Wah gila men. Namun ketika lagi enak-enak, ternyata Riley membuka kamarnya Chris. Dia pun melihat sejoli murid dan guru melakukan enak-enak di depan matanya. Riley yang merasa kecewa melihat hal itu, dia pun langsung lari keluar dan meninggalkan semuanya. Keesokan paginya, ibunya Kayla mendatangi Chris di kelas mereka. Ternyata Riley memberitahukan semua kejadian tersebut kepada ibunya Kayla. Di sini pun Pak Guru tidak bisa mengelak atas kejadian yang sudah dilakukan oleh dia. Bahkan dia pun mendapatkan tamparan keras dari ibunya Kayla di depan mereka semua. Dan ibunya pun langsung membawa Kayla untuk pulang. Namun di saat ibunya membawa Kayla pergi, Kayla membantah atas apa yang terjadi olehnya. Kayla membenarkan kejadian tersebut karena kejadian itu didasarkan atas rasa cinta oleh mereka berdua. Dia pun memberitahukan ibunya bahwa dia sudah cukup umur untuk melakukan hubungan tersebut. Anjir, di sini gue kayak gagal fokus gitu. Dia tuh kayak bersaing dengan ibunya untuk dapatkan Pak Guru, gila. Oke lanjut, Kayla menelpon Tricia. Dia pun meminta untuk bertemu. Ketika Tricia datang menemuinya, Kayla mengaku menjebaknya. Ternyata dia mengakuin perbuatan itu untuk membuat Tricia marah. Namun Tricia menganggap itu masih hal yang wajar. Melihat Tricia yang tidak memiliki respon, Kayla pun melukai dirinya sendiri dengan mematahkan jarinya. Nah, saat Riley dan Chris berada di parkiran, Kayla menangis meminta tolong, mengklaim bahwa semua kejadian ini dilakukan oleh Tricia. Akhirnya Tricia ditangkap oleh polisi dan Kayla dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika di sana, Riley memberitahu Kayla bahwa hubungannya dengan ayahnya sudah berakhir. Kayla tampak setuju dengan keputusan tersebut. Dia meminta Riley untuk mengambil alih tanggung jawabnya di sekolah, yaitu melakukan tugas menulis buku tahunan untuk pertandingan bola basket di festival malam weekend. Nah, di sini pun Riley dengan terpaksa menerima tugas tersebut. Ketika Riley pergi, di sini pun Kayla memberitahu Chris bahwa mereka akhirnya bisa bersama setelah penangkapan Tricia. Tetapi Chris menganggap Kayla sangat gila dan di luar batas. Chris pun meminta untuk mengakhiri hubungan ini. Dia mengatakan kepada Kayla bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Lalu Chris langsung meninggalkan kamarnya Kayla. Namun Kayla yang tidak terima dengan keputusan itu, dia pun berteriak dan menyatakan dia tidak akan pernah meninggalkan Chris. Nah, ketika pergi, Chris yang masih sayang kepada anaknya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya agar bisa menjauh dari hubungannya dengan Kayla. Dia pun menelpon Riley dan pergi untuk mengumpulkan barang-barangnya yang ada di kelas. Kayla yang tidak terima dengan keputusan ini, dia pun mencoba untuk kabur dari rumah sakit dan sambil membawa sebuah pisau. Nah, ketika dia sampai di sekolah, Kayla langsung menghadapi Riley. Dia pun menyatakan kepada Riley bahwa hanya dia yang bisa berada dalam hidupnya Chris. Lalu dia pun menusuk perutnya Riley hingga akhirnya Riley terluka parah. Oke, setelah kejadian ini, dia pun lari menuju kelasnya Chris. Dia mengatakan kepada Chris bahwa hubungan mereka tidak bisa dipisahkan. Lalu Kayla langsung menodongkan dia dengan pisau yang dibawanya. Dia pun memaksa Chris untuk melakukan pencerotan ulang. Di sini Chris yang menganggap tindakan ini sudah di luar batas. Dia pun tidak bisa berkutik karena Chris diancam dengan pisau yang ada di lehernya. Hingga akhirnya Kayla mencoba untuk membuka celananya Chris sambil menodongkan pisaunya. Anjir, pesawat lagi, kampret. Bangsat emang, kesel banget gua kalau udah pesawat lewat kayak gini. Kampret sekali dua lagi pesawatnya, anjir. Anjir, 3 pesawatnya.
Kampret. Aduh. Bergetar semua kamar gua, kampret emang. Bangsat 4. Gila. Ada 4 langsung lewat di atas. Anjir emang. Bergetar semua kamar gua. 4 pesawat langsung lewat di kamar gua, gila anjir. Sumpah besok-besok gua pindah aja lah dari sini. Oke, kita lanjut. Chris yang menganggap ini semua tidak wajar dan tidak di luar akal sehat. Ketika Kayla mencoba membuka celana Chris langsung menendangnya hingga Kayla terjatuh. Namun di momen ini, Kayla mencoba untuk melawan Chris dan akhirnya Chris terjatuh hingga akhirnya kepalanya terbentur oleh meja. Chris pun pingsan di keadaan seperti ini. Namun di saat itu pula, penjaga sekolah mendengar suara teriakan. Dia pun langsung memeriksa kelas tersebut, lalu mengetahui Kayla berada di ruangan itu. Ketika melihat semuanya di dalam kelas, penjaga sekolah pun pergi untuk meminta pertolongan. Namun, Kayla yang tidak ingin ada bukti atas semua kejahatannya, dia pun langsung lari mengejar penjaga sekolah tersebut dan langsung membunuh penjaga sekolah itu. Anjir, gua kalau lihat momen ini, cewek ini udah kayak di luar akal sehat gitu. Udah psikopat banget. Setelah Kayla membunuh penjaga sekolah tersebut, dia pun melanjutkan untuk membunuh Riley agar cintanya bersama Chris tidak ada yang menghalangi. Ketika dia mencoba membunuh Riley, Kayla pun terpojokkan karena hantaman yang keras ke kepalanya membuat Kayla terjatuh. Nah, di situasi ini Riley pun memanfaatkannya. Riley pun langsung menghajarnya hingga akhirnya Kayla pingsan. Tidak lama setelah itu, akhirnya polisi dan tim medis untuk menyelamatkan mereka. Di sini pun Kayla terpaksa harus dipenjara karena perbuatannya. Setelah beberapa tahun berlalu, Riley dan ayahnya sudah pindah di sekolah baru. Dia pun melanjutkan kuliah di universitas impiannya. Nah, ketika Riley pamit dengan ayahnya dan ingin berangkat untuk ke kampus, ternyata secara diam-diam Kayla sudah bebas dari penjara dan mereka selalu diawasi secara diam-diam. Nah, di momen ini setelah Kayla pergi, filmnya pun tamat. Ending yang sangat misterius banget. So, sebenarnya film ini sangat fantasi banget ya. Gua melihat fantasinya itu kayak anjir, nikmat banget dikejar sama murid cewek yang luar biasa gitu. Cuman fantasinya itu kalau dibilang psikopatnya masih belum terlalu dapet ya, kegilaan sadisnya. Tapi kalau dibilang fantasinya itu boleh lah untuk fantasi seksnya. Nah, kalau kalian melihat secara langsung, mungkin kalian akan nikmati fantasi seks yang selalu dibayangkan oleh si Kayla ini. Oke, mungkin sampai di situ aja gua ngerangkum film ini. Mungkin next level gua akan membagusi cara penyampaian gua atau video yang gua tampilkan. So, thank you banget buat kalian yang sudah nonton dan see you in the next videos. Bye bye.